Longi. 3 hari telah berlalu dengan singkat. Dalam 3 hari ini, saat Xiao Fan memiliki waktu luang, dia akan masuk ke dalam diagram bintang untuk melatih keterampilan formula stoik naga dan gajah. Formula stoik naga dan gajah adalah keterampilan kultivasi tahap premium di tingkat hitam dan tidak ada keterampilan kultivasi di dalam kota Jingchuan yang dapat menandinginya. Selama 3 hari terakhir, Long Miaoyin telah merawat Xiao Fan dan itu membuat keduanya menjadi lebih dekat. Sebenarnya, apa yang Long Miaoyin lakukan sangat sederhana. Long Miaoyin hanya membantu Xiao Fan membersihkan wajah dan membawakannya makanan setiap hari. Namun, itu saja sudah cukup. Xiao Fan tidak percaya bahwa Long Miaoyin tidak tahu betapa serius cederanya, tapi dia tetap berada di sisinya. Kebaikannya tidak akan bisa Xiao Fan bayar dengan apapun. Selama 3 hari, Xiao Fan tidak pernah meninggalkan kamar kecuali untuk pergi ke toilet. Tempat tinggal Long Miaoyin bahkan lebih terpencil dan dia tidak memiliki seorang pelayan pun di dekatnya. Seluruh keluarga Long belum mengetahui bahwa Xiao Fan sudah sadar. Formula stoik naga dan gajah sangat kuat. Pantas saja membutuhkan keterampilan kultivasi pada tahap tertinggi di tingkat hitam. Xiao Fan mengeluh di dalam diagram bintang. Dia sudah pulih, tapi dia tidak memberitahu kabar itu kepada siapapun. Xiao Fan merasakan betapa keras Xiao Tian memukulnya. Jika Xiao Tian tahu bahwa sekarang dia telah pulih, Xiao Tian pasti akan curiga dan mungkin dapat menimbulkan masalah lain. Xiao Fan memiliki diagram bintang yang bisa meningkatkan bakatnya. Dia telah memperoleh keterampilan kultivasi dan sumber daya lainnya yang banyak. Akan tetapi, ini akan memakan waktu untuk ditingkatkan. Dalam 3 hari terakhir, kultivasi Xiao Fan meningkat dengan sangat pesat. Hanya butuh 3 hari baginya untuk mencapai tahap kelima di dunia sihir. Sebelumnya, Xiao Fan hanya berada di tahap kedua di dunia sihir dan hanya butuh 1 hari baginya untuk naik ke tahap selanjutnya. Kemampuannya meroket. Tidak akan ada yang mempercayai itu. Yang membuatnya semakin terkejut adalah keterampilan kultivasi formula stoik naga dan gajah yang dia peroleh ini luar biasa kuat. Seperti namanya, formula stoik naga dan gajah kebanyakan digunakan untuk menyempurnakan tubuh. Cocok untuk Xiao Fan yang saat ini ada di dunia sihir pada. Keterampilan kultivasi ini dapat membuatnya mencapai tahap puncak di dunia sihir dan kemudian berlanjut ke dunia Qi. Setelah setengah hari berkultivasi di dalam diagram, Xiao Fan pun keluar dari diagram itu. Sebelum dia membuka matanya, dia mendengar ada beberapa orang yang sedang berdebat di luar pintu. Kakak Long, kamu tidak bisa masuk. Dia sedang terluka parah dan baru saja bangun. Kalau kamu memukulnya, kamu akan membunuhnya. Long Miaoyin cemas. Awas! Keluarga Xiao sudah keterlaluan. Keluarga kita benar-benar ingin bersatu dengan keluarga Xiao melalui pernikahan, tapi mereka mengirim orang yang sekarat ke sini. Xiao Tian bahkan mengancam keluarga kita untuk memberi mereka sumber daya yang kita janjikan sebelumnya dan memberinya salinan keterampilan kultivasi tingkat hitam milik keluarga kita. Kakak Long Miaoyin yang berbicara dengan suara keras, sehingga Xiao Fan dapat merasakan kemarahan yang ada di dalam suaranya. Dia adalah suamiku. Meskipun dia matri lokal, aku tidak bisa membiarkanmu menyakitinya. Long Miaoyin bertekad. Sekarang keluarga Long telah menjadi lelucon di kota. Kita dihina oleh keluarga Xiao dengan sedemikian rupa dan posisi kita sebagai keluarga pertama di kota Jingchuan telah terguncang. Semua ini karena pecundang itu. Memang benar kalau sekarang kita tidak bisa menyinggung Xiao Tian dari keluarga Xiao. Tapi Xiao Fan tinggal di rumah kita. Dia adalah anggota keluarga Long. Aku tidak bisa memukul Xiao Tian, tapi aku bisa menghajar Xiao Fan. Jawab Long Ye dengan geram. Di dalam kamar, Xiao Fan mengerti apa yang telah terjadi. Xiao Tian sudah keterlaluan. Wajar saja jika keluarga Long sangat marah karena mereka telah memikul kerugian yang besar. Kakak, jangan. Kamu tidak boleh masuk. Long Miaoyin telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencegah Long Yi, tapi dia lemah dan dia tidak bisa menghentikan Long Yi. Awas! Long Yi mendorongnya hingga terjatuh, kemudian menendang pintu kamar itu hingga terbuka dan melangkah masuk. Setelah masuk ke dalam kamar, dia melihat Xiao Fan yang sedang duduk di atas tempat tidur dan Long Yi sangat marah. Xiao Fan melihat Long Miaoyin terjatuh ke lantai di depan pintu, yang membuatnya juga marah. Namun, Xiao Fan menahan dirinya. Dia tidak bergerak ataupun berbicara. Dia hanya terus menatap pria yang ada di depannya itu. Jadi kamu Xiao Fan, si pecundang. Keluarga Long telah dipermalukan dan menjadi lelucon di kota Jingchuan karena kamu. Aku akan membunuhmu. Long Ye mengutuk. Dia ingin menghajar Xiao Fan. Sambil menatapnya dengan dingin, Xiao Fan tidak mengatakan apapun. Tolong, jangan lakukan itu. Long Miaoyin bangkit dari lantai dan berdiri di depan Xiao Fan. Menyingkirlah! Long Ye menampar wajah Long Miaoyin. Long Miaoyin pun tumbang karena pukulan Long Yi. Ketika Xiao Fan melihat Long Miaoyin ditampar hanya demi melindunginya, dia sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Beraninya kamu memukulnya?
Suara Xiao Fan terdengar dingin dan memelototi Long Yi. Kupikir kamu bodoh dan tidak berani untuk berbicara. Jadi ya, aku memukulnya. Lalu kenapa? Kuberitahu kepadamu bahwa aku tidak hanya akan memukulnya, tapi aku juga akan menghabisimu. Tanpa Long Miaoyin yang akan menghentikan Long Yi, dia langsung berlari ke arah Xiao Fan. Tidak. Long Miaoyin yang terbaring di lantai mencoba untuk menghentikan Long Yi, tapi tidak bisa. Meskipun Long Yi tidak berbakat, dia setidaknya berada di tahap kelima di dunia sihir. Bahkan jika Xiao Fan sedang tidak terluka, dia mungkin akan terbunuh. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Meskipun Long Yi baru mengambil beberapa langkah, Xiao Fan yang sedang berbaring di tempat tidur langsung melompat dan bertindak terlebih dahulu. Kecepatannya sungguh luar biasa, jauh lebih cepat daripada Long Yi. Tanpa persiapan apapun, Long Yi langsung ditinju di pipinya. Long Yi yang merasakan dirinya telah dipukul dengan kekuatan yang besar pun tumbang ke lantai. Wajah Long Yi berlumuran darah dan giginya rontok. Dia menatap Xiao Fan dengan rasa tidak percaya. Bukankah Xiao Fan adalah seorang pecundang di keluarga Xiao? Bukankah dia terluka parah dan hampir mati? Long Miaoyin adalah istriku. Beraninya kamu memukulnya? Xiao Fan berkata dengan dingin sambil menatap Long Yi yang sedang tergeletak di lantai. Long Yi bangkit dan meludahkan darah. Dia berkata dengan nada jahat. Pecundang, aku tadi cuma lengah saja. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu Xiao Tian? Kamu hanya seruang pecundang dari keluarga Xiao. Beraninya kamu memukulku? Aku akan membunuhmu. Long Yi kembali mengutuk. Sebagai seorang kultivator tahap kelima di dunia sihir, dia tidak percaya bahwa dia dikalahkan oleh seorang pecundang. Dia berpikir kalau tadi pasti karena dia sedang lengah, jadi dia dapat dipukul oleh Xiao Fan. Tetapi kali ini, Long Yi menjadi lebih serius. Dia menggunakan keterampilan kultivasi terkuatnya. Tinju guntur. Xiao Fan menatapnya dengan dingin sambil menggumamkan formula stoik naga dan gajah. Dia juga melayangkan tinju. Ketika keduanya saling berbenturan, Xiao Fan tetap tenang dan tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Long Yi merasa tangannya seperti membentur sebuah batu yang tidak bisa dihancurkan. Dia mundur 7 atau 8 meter sebelum dia hampir tumbang. Ada suara retakan datang dari tangannya. Long Yi tahu bahwa tulang tangannya telah patah karena Xiao Fan. Kamu! Tunggu saja nanti! Long Yi terkejut. Dia sadar bahwa dia sudah kalah, jadi dia memutuskan untuk pergi dulu. Dia ingin melarikan diri setelah mengancam Xiao Fan. Apa aku ada bilang kalau kamu boleh pergi? Bab 4, Peningkatan Kultivasi. Long Yi terdiam dan bertanya-tanya. Ini adalah rumahku. Dan Xiao Fan telah menyakitiku, tapi dia tidak mau melepaskanku. Long Yi berteriak. Xiao Fan, apa yang kamu mau? Dasar bocah sialan. Kamu sedang berada di kediaman keluarga Long. Kalau bukan karena keluarga Long, aku pasti sudah membunuhmu. Xiao Fan mendengus. Apa kamu tahu siapa aku ini? Aku adalah putra kedua dari keluarga Long. Kamu hanya seorang pecundang dari keluarga Xiao dan kamu tidak sebanding denganku. Beraninya kamu menyakitiku? Long Yi tidak mau mengakui kekalahannya. Mereka sedang berada di kediaman keluarga Long. Apakah Xiao Fan berani membunuhnya di sini? Keluarga Xiao? Mulai sekarang, aku tidak memiliki hubungan dengan keluarga Xiao. Aku bukan milik keluarga manapun. Xiao Fan menyatakan. Long Miaoyin tercengang dan berdiri. Dia tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi di hadapannya. Xiao Fan bukanlah seorang pecundang. Dia orang yang kuat. Kemarilah dan minta maaf kepada Long Miaoyin. Xiao Fan menatap dan memerintahkan Long Yi. Long Miaoyin tersentuh. Sejak kecil, dia telah hidup dalam situasi yang sama pahitnya dengan Xiao Fan. Dia tidak pernah dijaga dan dilindungi oleh siapapun. Minta maaf? Kamu mau aku minta maaf kepada wanita jelek ini? Long Yi mencibir. Yang satunya adalah seorang pecundang dari keluarga Xiao dan yang satunya lagi adalah si jelek dari keluarga Long. Aku rasa kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Saudaranya telah memanggilnya jelek di hadapan Long Miaoyin, sehingga dia menundukkan kepalanya dengan rasa kecewa. Cadarnya masih menutupi wajah, tapi bekas merah dari tamparan yang ada di wajahnya masih dapat terlihat dengan jelas. Kelihatannya kamu mau mati. Xiao Fan tidak hanya menggertak, tapi langsung bergegas melangkah maju dengan sangat cepat. Meskipun dia juga berada di tahap kelima di dunia sihir, ada kesenjangan di antara Xiao Fan dan Long Yi. Bakat dan keterampilan kultivasi Long Yi tidak jauh berbeda dari Xiao Fan. Keduanya pun kembali bertarung. Kurang dari 3 gerakan, Long Yi telah dikalahkan oleh Xiao Fan. Xiao Fan memukulnya dengan sangat kuat dan keras, sehingga Long Yi tidak sempat untuk melawan. Setelah beberapa saat, Long Yi dihajar oleh Xiao Fan hingga memuntahkan darah.
Dia pun tergeletak di lantai. Karena Long Miaoyin tinggal di tempat terpencil dan tidak memiliki kontak dengan orang lain, tidak ada seorang pun di keluarga Long yang akan tahu jika sesuatu telah terjadi di sini. Apa sekarang kamu menyerah? Xiao Fan menghina Long Yi yang telah kalah telak. Kamu, Xiao Fan! Long Yi kembali memuntahkan darah. Dia tidak tahu apakah itu karena dia sedang terluka parah atau karena amarahnya atas perkataan Xiao Fan. Xiao Fan menyeringai dan hendak menghajarnya lagi, tapi Long Miaoyin yang dari tadi berdiri di samping segera menghentikannya. Xiao Fan, berhenti! Long Miaoyin menambahkan. Bagaimana juga dia adalah saudaraku dan kita sedang berada di rumah Long. Kalau kita membunuhnya, kita akan menimbulkan masalah. Xiao Fan pun berhenti ketika dia mendengar perkataan Long Miaoyin. Tentu saja, jika dia membunuh Long Yi di rumah Long, dia tidak akan bisa pergi dalam kondisi hidup dari sini. Long Yi berusaha untuk bangkit dan terhuyung-huyung. Tubuhnya berlumuran darah. Dia tidak pernah menderita luka separah itu sejak dia masih kecil. Dia menatap Xiao Fan dengan sinis dan membentak. Kita lihat saja nanti. Kemudian, dia pergi. Long Miaoyin merasa lega, tapi juga khawatir. Dia menatap Xiao Fan dengan ekspresi cemas dan mencoba untuk membujuknya. Xiao Fan, sebaiknya kamu segera pergi dari sini. Kamu telah menyakiti Long Yi dan keluarga Xiao telah memanfaatkan keluarga Long. Semua orang di keluarga Long tidak akan memaafkanmu. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Xiao Fan menenangkannya dengan lembut. Memang ada sebuah peraturan di dalam keluarga Long yang menyatakan bahwa para tetua tidak dapat menyakiti generasi muda sesuka hati mereka. Ayah dan kakekku memang tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi saudaraku, Long Xiaotian, adalah orang terkuat di generasi kami. Akan sangat terlambat kalau dia sudah pulang. Long Xiaotian? Dia ada di dunia apa? Tentu saja Xiao Fan pernah mendengar tentang Long Xiaotian yang mempunyai bakat paling luar biasa di generasi keluarga Long. Jika Xiaotian tidak ada, dia akan menjadi orang yang paling berbakat di kota Jingchuan ini. Mungkin dia yang akan masuk istana ilusi. Saudaraku sudah pergi selama sebulan. Ketika dia pergi, dia berada di tahap puncak di dunia sihir. Dia pergi ke hutan belantara untuk bertarung dengan binatang buas dan mencari peluang untuk menerobos ke dunia Qi. Kira-kira, dia akan kembali sekitar setengah bulan lagi. Jawab Long Miaoyin dengan cemas. Setengah bulan lagi? Xiao Fan bergumam. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan. Siapkan sebuah ruang rahasia untukku. Aku ingin berkultivasi di pengasingan. Tapi, Long Miaoyin khawatir. Dia sudah bisa menebak pikiran Xiao Fan, tapi dia gagal untuk membujuknya. Jadi, dia harus menuruti permintaannya. Xiao Fan baru saja mengalahkan Long Yi di dalam pertarungan tadi dengan mudahnya. Tapi kakaknya Long Yi, Long Xiaotian, jauh lebih kuat darinya. Long Miaoyin hanya berharap agar kakaknya tidak segera kembali. Meskipun Long Miaoyin memiliki status yang rendah di dalam keluarga Long, untungnya dia memiliki banyak kamar kosong di kediamannya dan ada sebuah ruang rahasia yang sudah lama tidak digunakan. Ruangan itu dapat digunakan oleh Xiao Fan. Saat di dalam ruang rahasia, Xiao Fan memejamkan mata sambil bersila. Kesadarannya sedang mengkultivasi formula stoik naga dan gajah di dalam diagram bintang. Di depannya ada batu spiritual yang telah dia digunakan. 7 hari telah berlalu. Berita tentang Long Yi yang babak belur karena Xiao Fan telah menyebar. Keluarga Long terkejut dan kepala keluarga Long, yaitu Long Anhai yang merupakan ayah dari Long Yi dan Long Miaoyin, sangat marah mendengarnya. Dia bahkan ingin menghajar Xiao Fan, tapi dihentikan oleh patriark keluarga Long. Alasannya karena Xiao Fan adalah anggota keluarga Xiao dan ada sebuah peraturan di dalam keluarga Long bahwa para tetua tidak boleh menyerang generasi muda sesuka hati mereka. Peraturan itu membuat Long Anhai sangat marah. Dia sudah berkali-kali datang ke rumah Long Miaoyin hanya untuk mencari-cari masalah. Jika Xiao Fan berbicara dengan kasar kepadanya atau bahkan secara tidak sengaja menyinggung perasaannya, dia akan memiliki alasan untuk menghajar Xiao Fan. Namun, Xiao Fan telah mengasingkan diri, jadi Long Anhai tidak pernah melihatnya. Pada akhirnya, dia tidak pergi ke sana lagi, tapi meminta seseorang untuk menanyakan kapan putra sulungnya, Long Xiaotian akan kembali. Jika Long Anhai tidak bisa melakukannya sendiri, dia akan meminta Long Xiaotian untuk membunuh Xiao Fan. Lagi pula, tidak lama lagi Long Xiaotian akan kembali. Dia yakin bahwa Xiao Fan tidak akan mampu untuk menyaingi putra sulungnya hanya dalam beberapa hari. Setelah 3 hari berkultivasi di dalam ruang rahasia, kultivasi Xiao Fan pun melonjak. Dia telah meningkat ke tahap ke-6 di dunia sihir. Kemudian, meningkat ke tahap ke-7 di dunia sihir. Kemudian meningkat lagi ke tahap ke-8 di dunia sihir. Dan kemudian meningkat ke tahap ke-9 di dunia sihir. Akhirnya, pada pagi hari di hari ke-11, Xiao Fan pun membuka matanya. Akhirnya, aku telah mencapai tahap puncak di dunia sihir. Xiao Fan menghela napas lega. Butuh waktu kurang dari setengah bulan baginya untuk mencapai tahap puncak di dunia sihir dari tahap kedua dunia sihir.
Bahkan murid paling berbakat dari sekta besar pun mungkin tidak dapat meningkat secepat itu. Jika dia ingin menerobos dari ke satu tahap puncak di dunia Qi, dia tidak hanya membutuhkan sumber daya, tapi dia juga membutuhkan beberapa kesempatan. Jika tidak, Long Xiaotian tidak perlu pergi membunuh binatang buas demi mencari kesempatan untuk menerobos. Xiao Fan berdiri dan meninggalkan ruang rahasia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sinar matahari setelah lebih dari 10 hari. Kamu sudah keluar? Begitu dia membuka pintu, dia melihat Long Miaoyan yang berdiri di depan pintu ruang rahasia. Bab 5, Istana Ilusi. Dalam beberapa hari terakhir, Long Miaoyan